Hai teman-teman generasi muda Indonesia, kembali lagi bersama saya Tia pada podcast kali ini yang menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai pentingnya literasi membaca bagi generasi muda Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini pula, kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat spesial, yaitu Ibu Dewa Ayu Putri Handayani, SPSI, MSc. Halo Ibu, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mungkin Ibu bisa disapa dulu nih teman-teman generasi muda Indonesia yang ada di rumah, sekaligus Ibu memperkenalkan diri. Oke, teman-teman generasi muda yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dewa Ayu Putri Handayani yang saat ini biasa akrab dipanggil dengan nama Putri ya. Dan saat ini sebagai pengajar di program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Apa kabarnya nih Ibu? Semoga tetap sehat di tengah wabah COVID-19. Ya, kabar saya baik, sehat, dan semangat juga untuk ngikutin podcast ini. Oke. Nah, jadi ini Bu, pada berita yang ada di layar, bahwasanya Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara dalam minat baca, di atas negara Botswana dan di bawah negara Thailand. Jadi menurut Ibu, apa hal yang bisa menyebabkan Indonesia berada di posisi tersebut? Oke, ini adalah kondisi yang bisa dikatakan memprihatinkan ya, karena kita sebenarnya punya sumber daya manusia yang sangat banyak dan bisa dikatakan tidak kalah juga dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Namun posisi kita tidak pernah bergerak dari dulu. Penelitian ini ada juga yang dilakukan di tahun 2011, 2012, dan sekarang 2016, yang terbaru kalau nggak salah dari PISA 2018. Tapi peringkat kita tidak menunjukkan suatu perubahan yang positif ya. Ini adalah permasalahan yang bisa dikatakan cukup penting untuk kita tanggulangi. Indonesia berada di peringkat 60 berdasarkan dari penelitian CCSU, Central Connecticut State University. Dan memang ditemukan kita berada di peringkat 60. Mengapa seperti itu? Banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi ya. Namun sebelum itu mungkin saya mau jelaskan sedikit terkait dengan literasi itu sendiri. Literasi itu apa? Kenapa mereka kemudian bisa mendapatkan hasil seperti ini? Gitu ya. Kalau berdasarkan dari pengertian dari literasi itu sendiri, literasi itu sebenarnya ada dua pengertiannya. Pertama adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk pengetahuan dan keterampilan dalam memahami suatu bidang tertentu. Ya, jadi literasi tidak hanya sekedar kemampuan membaca, karena banyak sekali sebenarnya orang itu salah kaprah. Literasi itu hanya dianggap sebagai kemampuan membaca dan menulis. Padahal sebenarnya lebih daripada itu. Juga menyangkut minat baca, juga menyangkut pemahaman terhadap bidang tertentu. Sehingga sekarang kita punya banyak jenis literasi. Ada literasi teknologi, ada literasi sains, literasi budaya, literasi kewarganegaraan juga yang kita anggap kita akui di Indonesia itu ada banyak sekali. Nah, sehingga sekarang pertanyaannya ini berdasarkan apa gitu? Kenapa kita berada di peringkat 60 gitu kan? Nah, kalau berdasarkan penelitian dari CCSU ini dikatakan bahwa ada dua indikator utama untuk melihat apakah kenapa Indonesia berada di peringkat 60. Yang pertama adalah dari yang disebut dengan literate behavior. Literate behavior itu mencakup juga minat baca. Ya. Kemudian yang kedua adalah supporting resources. Jadi sumber daya apa saja yang dapat mendukung orang itu bisa memiliki literasi yang baik. Jadi kalau dari CCSU itu dia mengatakan bahwa ada skill versus will. Tidak hanya kemampuan membaca, tapi keinginan membaca juga dilihat di sini. Sehingga betul dikatakan bahwa ini menggambarkan minat baca. Jadi bukan berarti Indonesia tidak bisa membaca atau banyak penduduk Indonesia tidak bisa membaca, tetapi ini menggambarkan bahwa
keinginan kita untuk membaca atau keinginan kita untuk mendapatkan pengetahuan itu masih rendah. Gitu, ya. Sehingga ini betul-betul situasi yang bisa dikatakan memprihatinkan. Nah, nanti faktor apa saja yang mempengaruhi? Banyak sekali faktornya. Mungkin kita bisa mulai dari keluarga dulu. Kira-kira apa sih peran keluarga gitu sehingga akhirnya literasi kita rendah. Yang pertama, kalau saya lihat nih ya, di rumah orang tua, bagaimana orang tua mendidik anak, itu jarang sekali kita mengajarkan anak terkait dengan problem solving. Ya. Jadi orang tua itu jarang bertanya kenapa. Dia hanya sekedar menyuruh anaknya untuk oke, kamu pilih yang mana? Kamu mau makan apa? Aku mau makan ini, udah. Gitu. Tapi terus kenapa kamu mau makan ini? Apa alasannya? Atau misalnya sekolah, oh iya dari SMP ke SMA saya pengen ke SMA A gitu misalnya. Kenapa kamu pengen ke SMA A? Ya. Jadi pertanyaan why atau kenapa itu sebenarnya mendorong kita untuk mencari tahu informasi. Ya, sehingga itulah yang kemudian mendorong kita memiliki minat baca atau literasi yang lebih baik. Namun sering sekali orang tua belum melakukan itu. Karena mungkin mereka pun sebenarnya masih belum terlalu memiliki minat baca yang tinggi, sehingga dia tidak terbiasa untuk mengajarkan anaknya mencari informasi. Itu yang pertama. Mungkin tidak hanya dari sisi orang tua, tetapi juga guru dan pemerintah yang ada di Indonesia mungkin bisa untuk membantu mendorong agar generasi muda Indonesia mempunyai minat baca yang lebih tinggi lagi ya Bu. Iya, betul. Jadi kalau tadi masalah pengasuhan di rumah orang tua, tapi juga peran dari sekolah dan pemerintah itu luar biasa sekali ya. Kita bisa melakukan sesuatu karena adanya role model kadang-kadang ya. Role model itu kita dapat dari mana? Tidak hanya dari rumah, tapi dari sekolah juga. Baik itu kakak kelas kita, baik itu guru kita, orang tua kita, kakak kita, atau tetangga kita. Kalau kita punya lingkungan yang bisa menjadikan kita role model dalam hal literasi ini, itu akan mendorong kita untuk lebih mau untuk membaca atau mencari informasi. Ya, jadi memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Kemudian pemerintah, mungkin belum adanya suatu kebijakan dari pemerintah atau gerakan dari pemerintah untuk mendorong minat baca anak. Gerakan yang banyak itu adalah dari masyarakat itu sendiri. Mungkin teman-teman di rumah sering mendengar adanya pihak-pihak tertentu yang membuat perpustakaan keliling, ya, sering sekali ada seperti itu. Tapi mungkin dari pemerintah sendiri gerakan yang masuk ke desa-desa, ke masyarakat itu belum ada. Namun kita juga harus menghargai apa yang sudah pemerintah lakukan. Pemerintah sudah menyediakan yang namanya perpustakaan nasional, online dan offline. Di sana kita bisa mengakses berbagai macam artikel, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Itu harusnya kita gunakan. Namun banyak sekali dari kita yang belum menggunakan itu. Sehingga kita membuat misalnya paper, membuat skripsi segala macam tidak memanfaatkan resources atau sumber daya yang diberikan oleh pemerintah. Padahal itu free, benar-benar free. Gitu. Jadi betul tadi dikatakan bahwa tidak hanya dari keluarga, tapi juga dari sekolah, kemudian dari pemerintah juga. Ya. Nah, jadi melihat adanya situasi seperti tersebut, bagaimana nih menurut Ibu solusi atau mungkin Ibu bisa memberi solusi untuk nantinya dijalankan oleh pemerintah agar nantinya minat baca seorang siswa atau mahasiswa bisa meningkat dan bisa lebih dari peringkat 60 tersebut, apalagi di tengah wabah COVID-19 ini. Ya. Kalau dari pemerintah ya, berdasarkan hasil dari CCSU ini kan ada satu indikator yaitu supporting resources. Jadi solusi yang kita berikan salah satunya adalah memberikan akses yang baik terhadap bahan-bahan bacaan. Nah, kita harus juga berpikir secara lebih luas. Bahan bacaan itu tidak hanya buku ya. Jadi artikel yang ada di internet, kemudian berbagai macam video pembelajaran dan segala macam itu juga adalah bahan belajar. Sehingga yang perlu pemerintah lakukan adalah memberikan akses sebanyak-banyaknya terhadap bahan-bahan belajar atau bahan-bahan bacaan yang berkualitas. Ya. Salah satunya yang tadi saya sebutkan adalah perpustakaan nasional, itu sudah baik. Dan ada beberapa lagi sumber media atau platform pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah, itu juga harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, mungkin yang nantinya bisa ditambahkan oleh pemerintah adalah gerakan-gerakan ke daerah-daerah. Ya,
Karena kalau kita lihat perpustakaan daerah itu kayaknya kita nggak pengen masuk ke sana ya, kayaknya ya. Dari segi fasilitas itu masih jauh lah dari kita bilang nyaman atau apa, itu masih jauh sekali. Nah, tapi mungkin itu bisa menjadi salah satu prioritas untuk pengembangan daerah. Jadi berikan mungkin dana untuk pengembangan perpustakaan daerah. Buatkan perpustakaan yang nyaman sehingga mereka bisa di sana membaca dan mengakses internet dengan baik di situ. Ya, karena ada tipe orang yang sukanya baca di buku, ada yang sukanya baca dari laptop, ada yang sukanya nonton video gitu kan. Jadi metode belajar setiap orang beda-beda ya. Sehingga segala macam sumber belajar atau sumber bacaan itu harus kita pastikan bahwa itu berkualitas dan bisa diakses oleh semua orang. Gitu. Sehingga mereka yang secara ekonomi mungkin masih belum memadai ya, maksudnya masih susah untuk memiliki akses internet yang baik atau membeli buku yang baik, tapi dengan adanya subsidi dari pemerintah itu bisa dijangkau akhirnya oleh masyarakat. Nah, saya mau nanya nih Bu, saya sebagai mahasiswa sewaktu kuliah offline, jadi waktu dosen masuk nih, kita diberikan waktu kesempatan untuk membaca selama 15 menit. Jadi setelah kita membaca tersebut, dosen menunjuk secara acak mahasiswanya untuk memberikan pemahaman dari apa yang telah dibaca. Jadi sebagian besar mahasiswa itu tidak paham dengan apa yang mereka baca. Hanya mereka sekedar membaca, tapi untuk mereka jelaskan pemahaman mereka tidak bisa apa-apa. Itu bagaimana cara solusi untuk menanggapi hal tersebut? Ya, ada perbedaan antara sekedar membaca dengan memahami bacaan ya. Jadi kita bisa aja membaca suatu paragraf atau satu kalimat, gampang lancar kita baca, tapi belum tentu kita paham. Nah, itulah yang terjadi pada generasi muda. Dari kecil, kan ada kalau nggak salah, saya nggak tahu, kalau generasi saya dulu, itu ada yang namanya lomba membaca cepat. Tetapi nggak ada lomba memahami bacaan gitu ya. Jadi membaca cepat itu dalam waktu sekian kita harus bisa baca sebanyak berapa paragraf misalnya begitu. Tapi apakah kita paham? Belum tentu ya. Nah, inilah kenapa kondisinya seperti itu yang tadi disampaikan, karena kita terbiasa hanya sekedar membaca. Kita tidak berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Kalau saya pribadi sebenarnya saya nggak terlalu suka membaca sebanyak buku itu. Saya lebih banyak membacanya satu paragraf, saya ambil poinnya aja, di awal aja misalnya, baru kemudian saya elaborasi sendiri. Gitu. Tapi saya berusaha untuk memahami apa isi dari satu paragraf itu, sehingga saya bisa mengelaborasi. Nah sekarang saran saya untuk generasi muda, mungkin untuk mahasiswa atau untuk pelajar ya, berusaha untuk luangkan waktu memahami bacaan. Ketika membaca satu paragraf, pahami apa isinya. Kemudian kira-kira nanti setelah paragraf ini, apa yang akan dibahas ya? Karena itu melatih kemampuan kita berpikir juga. Ya, jadi tidak hanya sekedar menerima informasi dari bacaan itu, tapi kemudian kita mengelaborasi dengan pikiran kita sendiri, kita mengkonstruksi pemahaman itu dengan pikiran kita sendiri. Gitu. Jadi kita harus latih, intinya kita harus melatih itu. Nah, bagus yang tadi dikatakan bahwa ada dosen yang meluangkan waktu 15 menit mahasiswa untuk membaca dulu. Jadi materinya. Tidak hanya dosen ya Bu, mahasiswa itu sendiri di juga. Sekolah juga, waktu di SMA juga, ya. Sudah diterapkan seperti itu. Betul, jadi baca dulu materinya, pahami dulu materinya, baru kemudian menjawab, itu kan akan lebih pede jadinya kan. Kalau kita nggak paham materinya ya kita mau ngomong apa gitu. Oke, jadi teman-teman itu tadi pembahasan kita kali ini mengenai pentingnya literasi bagi generasi muda Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, jadi literasi itu tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga melatih pemahaman kita mengenai isi bacaan yang telah kita baca. Nah, untuk kita bisa meningkatkan peringkat Indonesia di minat baca yang ke-60 menjadi lebih tinggi, itu tidak serta-merta dari generasi muda Indonesianya sendiri yang bergerak, tetapi ada peran sekolah, pemerintah, orang tua, dan seluruh warga negara Indonesia untuk bisa memajukan bersama-sama peningkatan literasi membaca di Indonesia.
Jadi teman-teman, sekian sesi podcast kita kali ini. Terima kasih Ibu Putri karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dan sudah memberikan jawaban-jawaban yang tepat atas pertanyaan dan permasalahan yang kita sedang hadapi. Semoga jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Putri bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Terima kasih saya ucapkan, salam sehat dan selamat pagi.